Halo Sobat Berita Jatim.com, terima kasih udah mampir di kanal YouTube Berita Jatim TV. Nah, ini kami akan menceritakan, akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu nominator 10 anak muda inspiratif yang ada di kota Surabaya. Salah satunya adalah, dia adalah seorang penari balet asal Surabaya, dan akhirnya sekolah jauh ke Taiwan dan pulang ke Indonesia memberikan warna baru tentang balet. Kita langsung sapa Helena Aprilia. Halo. Halo Kak. Ni hao. Ni hao. Oh, saya biasanya cuma ni hao. Mbak Helen ini walau selain bisa nari balet juga jago bahasa Mandarinnya, cuman saya nggak bisa. Jadi ini salah satu foto ya Mbak Helen kalau pas lagi photoshoot dengan gaya balet yang tangannya harus lurus sampai ujung kaki. Iya, Nah, boleh diceritain nggak ini Mbak Helen ini tuh namanya gerakan apa dan sesulit apa? Oh ya, ini namanya gerakan Grand Sison. Itu dari bahasa Prancis. Grand itu artinya besar, Sison itu lompat kakinya dibuka. Nah, ini kesulitannya itu kakinya yang di atas ini harus nempel ke tangan. Nah, ini kan juga karena foto ya, jadi momennya itu harus pas. Ini juga tantangan untuk para fotografer karena nggak semua orang bisa langsung ngerti kan, bisa langsung dapat momennya itu. Terus kakinya ini juga harus lurus 180 derajat, lompat tinggi. Aduh, kalau saya udah encok kalau begini-gini. Oke, Mbak Helen ini kan sudah 20 tahun ya belajar balet dari usia berapa? Usia 5 tahun. Usia 5 tahun Iya. belajar balet. Oke, belajar baletnya itu awalnya keinginan diri sendiri atau ada support dari orang tua atau bagaimana? Jadi awalnya itu sebenarnya nggak hanya belajar balet. Jadi kan masih kecil pasti diarahkan ke musik, ke vokal gitu. Nah, jadi salah satunya itu akhirnya belajar balet karena orang tua, karena mama. Karena dulu mama juga pernah belajar balet, terus tapi tidak lanjut, akhirnya diturunkan ke saya. Oke. Gitu. Dan beruntung sekali Helen sampai jadi seperti sekarang. Ini sekolahnya sampai ke Taiwan ya, Mbak Iya. Helen ya? Iya, jadi lulus SMA, terus saya melanjutkan kuliah ke Taiwan, jurusan dance, fakultasnya seni pertunjukan. Kenapa milih sekolahnya ke Taiwan? Karena memang ada cita-cita dari kecil itu pengen kuliah di luar negeri. Terus kenapa Taiwan? Karena Taiwan ini negaranya yang cukup maju juga sekarang, terus cukup aman dan supaya bisa bahasa Mandarin gitu. Iya. Oke, Mbak Helen, pasti nggak mudah ya bagi Mbak Helen jauh dari orang tua, anak satu-satunya perempuan lagi jauh ke luar negeri. Itu mungkin bisa memberikan apa ya untuk anak-anak luar di sana, anak-anak muda di luar sana sebagai anak perempuan jauh dari orang tua ingin menggapai cita-cita. Itu bagaimana? Karena memang sudah niat yang besar ya dari kecil untuk kuliah di luar negeri dan menjalankan passion, karena kan tujuannya untuk sekolah balet, sekolah nari gitu. Jadi ya memang itu yang selalu aku ingat terus, kalau aku jangan menyerah gitu loh, walaupun berat. Karena waktu itu kuliah di luar negeri di Taiwan itu aku juga satu-satunya mahasiswa Indonesia di jurusan dance selama puluhan tahun universitas itu berdiri. Dan teman-teman semua orang-orang Taiwan, orang-orang lokal yang memang sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Sedangkan saya di sana nggak ngerti bahasa Mandarin gitu. Dan ya pertamanya tahun-tahun awal itu memang berat sekali. Tapi puji Tuhan, maksudnya saya nggak mau menyerah dan tetap harus melanjutkan cita-cita. Karena itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan untuk saya bisa diterima di universitas itu. Oke, Gitu. Mbak Helen sampai akhirnya selesai kuliah di Taiwan, kembali pulang ke Indonesia, apalagi di masa pandemi ya, pada saat Iya. itu tahun 2020. Iya, pertengahan tahun 2020. Lalu cita-cita Mbak Helen itu kembali pulang ke Indonesia, itu apa? Setelah membawa ilmu nih ya, jauh-jauh dari Taiwan, dengan ilmunya sebegitu besarnya dan sebegitu mahalnya pasti di sana. Itu bagaimana yang ingin Mbak implementasikan di sini? Jadi begitu saya di Taiwan ini saya cukup kaget melihat perkembangan seninya di Taiwan. Padahal kan sama-sama negara Asia ya. Tapi di Taiwan itu kesenian itu bisa diterima oleh semua orang, dari muda, tua, wanita, pria, itu semuanya bisa sangat menikmati seni gitu. Karena mereka di sana juga nggak kebiasaan ya jalan-jalan ke mall, nonton bioskop itu ya biasa lah. Tapi mereka tuh lebih suka, lebih menikmati kalau nonton pertunjukan seni. Jadi di situ saya juga
terinspirasi untuk bagaimana caranya saya bisa membawa balet ini lebih diterima ke semua orang di Indonesia gitu. Oke. Dari situ saya ciptakan balet postur. Balet postur. Iya. Balet postur itu kayak apa, Mbak? Balet postur itu sebenarnya kelas pembentukan tubuh yang saya kombinasikan dengan gerakan balet. Jadi tetap apa ya, olahraga intinya ya, olahraga workout sehari-hari, tapi saya kombinasikan dengan gerakan balet supaya lebih indah, supaya orang-orang ini nggak hanya membuat gerakan, tapi bisa lebih ada kecantikannya gitu, lebih enjoy kalau workout. Kalau balet postur ini memang sudah ada sejak zaman dulu atau itu kreasi dari Mbak Helen? Itu kreasi saya, karena saya juga menjalani balet ini selama 20 tahun, dan saya juga punya sedikit basic dari yoga, pilates, dan ya selama ini yang saya gunakan untuk pemanasan. Nah itu saya kombinasikan semua menjadi gerakan-gerakan atau metode yang ada di balet postur ini. Gitu. Oke. Momen terindah, momen terberat ketika jauh dari orang tua sekolah di Taiwan. Momen terberat yang pasti ya homesick, karena kan Oke. saya anak tunggal, Yeah. kebiasaan tiap hari itu ada orang tua gitu. Jadi ya begitu lepas itu kayaknya berat memang. Jadi setiap hari itu banyak yang dipikirkan, misalkan kayak mau makan apa itu udah menjadi beban gitu kan. Terus begitu tugas-tugas nggak ngerti itu juga kadang sedih gitu. Terus waktu pulang ke asrama, kan tinggal di asrama di sana, itu begitu pulang masih harus cuci baju, masih harus mandi, nyiapin lagi buat pelajaran besok, itu juga tekanan gitu. Tapi ya tetap karena keinginan yang kuat, jadi ya aku jalanin dengan lancar, walaupun kadang ya sering juga nangis. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, terbalakan sudah ya semua dengan lulus sekolah Iya, di sana. iya, dan saya ya cukup bangga karena saya nggak menyerah di pertengahan waktu itu, di pertengahan masa studi saya gitu. Jadi ya tetap dijalanin aja walaupun berat, karena kalau nggak dijalanin dan putus begitu saja, bakal penyesalannya nggak akan terhitung gitu. Jadi ya dijalanin aja. Begitu bisa terlewati, itu pasti ada kebanggaan tersendiri. Lalu ketika Mbak Helen melewati itu semua dan kembali pulang ke Indonesia, apa sih yang ingin Mbak sampaikan ke anak-anak muda ya khususnya, sebegitu besar perjuangan Mbak Helen gitu? Mungkin dengan anak-anak itu kan, anak muda zaman sekarang itu kan tipikalnya generasi instan. Nah, semua serba cepat gitu ya. Dengan misalkan membaca buku dikit-dikit tinggal klik Google aja gampang. Nah, mungkin dengan Mbak berproses dari umur 5 tahun, sekolah balet sampai ke luar negeri, ke sini itu bagaimana? Menurut saya jangan mudah menyerah gitu, karena apapun pasti bisa dijalani dan pasti bisa sukses kalau ada perjuangan dan kalau semua itu dijalankan dengan sungguh-sungguh dan fokus gitu. Jadi pertama pasti temukan dulu passionnya, apa yang diminati, apa yang disukai gitu. Dari situ terus dijalani selama beberapa waktu. Apakah memang itu jalannya atau memang mungkin bisa dicoba hal yang lain gitu. Tapi jangan mudah menyerah. Kalau misalkan mungkin gagal sekali, jangan langsung ganti haluan gitu, mungkin tetap dijalani pelan-pelan gitu. Waktu di Taiwan sana ada kendala dengan ngomong, bahasa, berinteraksi dengan orang-orang? Ada. Waktu ke sana sempat belajar bahasa Mandarin dulu nggak, atau pure belum bisa bahasa Mandarin atau langsung? Bisa, tapi sedikit-sedikit, karena itu juga bekal waktu SMA juga, karena di sekolah ada pelajaran bahasa Mandarin gitu, tapi memang sangat terbatas. Waktu di sana ya awal-awalnya itu waktu saya ngomong mereka nggak paham apa yang saya bicarakan, waktu mereka ngomong saya juga nggak paham apa yang mereka bicarakan. Jadi semua itu belajar dari melihat gitu. Nah untung aja juga apa yang saya pelajari ini kan tari, jadi dari melihat aku bisa menirukan gitu kan. Tapi ya itu pasti ada effort lebih dibanding orang-orang yang lain, harus ada itu. Oke, sekarang Mbak Helen kegiatannya apa di Surabaya dengan kegiatan balet seperti ini? Saya mengajar balet postur itu sendiri. Jadi kalau kelas balet postur ini biasanya di sore hari sama di waktu Sabtu Minggu di weekend. Itu saya padatkan di situ karena di pagi hari, di hari Senin sampai Jumat saya masih bekerja di tempat lain. Nah, gitu. Lalu juga ada mengajar bahasa Mandarin juga untuk anak-anak.
Oh ya? Iya. Oh berarti ilmu bahasa Mandarin di sana Masih juga kepakai, bisa kepake. iya. Wah ternyata dapat double. Bahasa Mandarin bisa, Bisa. balerinanya makin jadi lagi. Wah Bisa. ini berarti nggak nanggung-nanggung ilmunya Mbak Helen jauh-jauh ke sana ya. Jadi memang tekad yang kuat itu sangat perlu sekali. Lalu ini Mbak Helen ini kan banyak sekali ya foto-fotonya di sini dan itu gayanya cantik-cantik. Kalau saya udah encok semua, udah nggak bisa. Mungkin kalau orang yang mungkin misalkan seusia saya misalnya udah dewasa, ingin belajar balet, apakah masih bisa? Bisa. Nah itu juga kenapa saya membuka balet postur itu. Karena saya ingin semua orang bisa belajar balet gitu. Karena belajar balet itu tidak harus dari kecil, dari anak-anak. Karena apa ya, tidak semua orang juga harus menjadi balerina gitu. Karena seperti saya sendiri yang sudah belajar balet selama 20 tahun, saya juga sebenarnya tidak ingin jadi balerina yang harus di Rusia atau di Amerika yang benar-benar profesional balet. Tapi saya ingin mengkolaborasikan sebanyak mungkin balet dengan kesenian apapun supaya itu bisa lebih menarik dan dinikmati oleh banyak orang. Oke, keren ya. Berarti balet postur ini khas gerakan khas Mbak Helen ya gitu ya, balet postur. Iya, kelasnya by Helen Aprilia banget. Oke. Boleh nggak sih ditunjukin sedikit mungkin gerakan balet yang pakai tangan di atas atau gimana gitu? Oh iya, mungkin jadi gimana gerakan coba? baletnya itu untuk tangan, itu ini namanya first position, posisi 1. Gini Ini nggak? tangannya bunda. Bener nggak? Bener. Jadi Oke, pas terus? di depan perut gitu Oh, oke. ya. Jadi seperti bawa bola yang besar, dari sini dibuka, ini second position, posisi 2. Ya, jarinya panjang. Oke. Ya, seperti bawa cangkir jarinya. Jarinya seperti bawa cangkir, yes. Ya. Terus? Dari sini diangkat posisi 3 di atas. Ya. Ya, bulat. Oke. Ya. Jadi 1, posisi 1, posisi 2, posisi 3. Aduh saya nggak Iya. nggak kayak bawa cangkir, kayak bawa gentong. Nggak bercanda memang beda ya tangan-tangan orang awam dibandingkan dengan balerina ya. Oke. Ini waktu pengalaman di Taiwan apakah hanya sekolah aja atau mungkin ada kegiatan lain di sana yang waktu itu Mbak Helen explore? Sekolah, jadi memang fokusnya di sekolah. Tapi selain sekolah pun di waktu luang saya juga ada bekerja karena bisa part time. Lalu juga ada mengajar murid anak-anak kecil balet. Terus juga mungkin lebih ke itu sih, kegiatan ke gereja, lalu ya sama teman-teman gitu. Sama ini photoshoot di beberapa spot terkenal di Taiwan gitu. Oh ya, ini juga ada kenangan juga. Ya, ini saya lihat juga ada ini ya apa? Kolaborasi dengan pelatih tari ya di Indonesia Iya, pelatih yoga di pelatih Indonesia. yoga. Oke. Kak Pen Yoga Star, Kak Fajar. Oke, ini pelatih yoga yang terkenal di Indonesia? Iya. Oke. Iya, jadi memang saya suka berkolaborasi gitu supaya orang-orang juga bisa lebih mengapresiasi kesenian, lebih apresiasi lagi dengan tari, khususnya balet. Mungkin ada nggak pengen Mbak Helen ke depan pengen pagelaran balet di Surabaya gitu misalnya atau gimana? Iya, sebenarnya dalam masa pandemi kemarin itu saya sudah melakukan beberapa pagelaran, tapi via online gitu. Jadi melalui video kita bikin, saya dan beberapa teman-teman saya yang dari videografer, lalu musisi itu dan komposer itu kita bikin project bersama, terus kita siarkan di YouTube. Oke. Udah ada beberapa video sih kita buat. Oke. Tapi kalau untuk penampilan langsung memang belum. Semoga aja nanti soon ya. Amin. Kami doakan semua supaya Helen benar-benar bisa ngajak kita semua tampil melihat pagelaran Helen. Iya, dan Helen kembali ke panggung. Gitu. Iya, oh ya kembali ke panggung ya. Karena kan tempat concert hall juga masih ditutup kan kemarin karena pandemi gitu. Jadi kemarin kita memang syutingnya lebih ke antara ke studio atau waktu itu di Hotel Majapahit kita bikin project. Gitu. Ada nggak sih rasa kayak sedih atau nelangsa gitu, aduh nggak ada concert hall padahal pengen panggung, itu ada rasa kayak gitu? Pasti ada. Gimana? Karena kan memang, tidak bisa tersalurkan untuk sementara gitu. Iya, karena memang sebenarnya passion saya itu performer, maksudnya menjadi orang yang di atas panggung gitu, bukan yang di balik panggung, bukan di balik layar. Jadi beda ya? Beda. Bedanya? Bedanya Kalau di
Depan dan di belakang Mas? Kalau di depan panggung berarti ya jadi penarinya. Sedangkan kalau di belakang panggung bisa jadi produser, stage manager, terus bisa jadi gurunya gitu. Sedangkan saya sebenarnya passionnya di atas panggung gitu. Jadi kalau saya ingat-ingat tuh kayak video klip Sia. Itu balet ya? Balet seperti yang Mbak Helen belajar? Itu balet kontemporer. Jadi apa ya? Balet yang lebih modern lagi gitu. Balet klasik lebih modern. Tapi di situ dia nunjukin gerakan-gerakan balet memang. Jadi seperti itu ya untuk yang di depan panggung. Mbak Helen yang seperti itu ya. Wah, keren. Pernah nggak merasakan cedera-cedera yang sampai luar biasa? Mungkin kecekluk kakinya apa gitu waktu dulu masih belajar? Pernah sih, tapi bukan cedera yang besar. Jadi paling ada otot tendon. Otot tendon itu otot yang di kaki itu sempat agak hampir menipis itu, belum sampai putus tapi menipis. Nah di situ harus istirahat 2 minggu karena waktu itu saya juga masih kecil, jadi recovery-nya lebih cepat. Kalau biasanya sih cedera-cedera kecil, misalkan lecet, terus kukunya patah itu udah biasa sebenarnya. Gitu. Ini kan Mbak Helen menjadi salah satu nominator di beritajatim.com ulang tahun yang ke-16 gitu. Gimana rasanya bisa menjadi nominator? Senang sekali karena menurut saya masih banyak orang-orang di sana yang lebih hebat-hebat lagi. Tapi terima kasih banyak sudah diberi kepercayaan saya menjadi salah satu yang dianggap inspiratif dan semoga memang bisa menginspirasi teman-teman muda dan lebih bisa berkarya lebih banyak lagi. Gitu. Satu pesan untuk anak-anak muda yang ada di luar sana. Silakan. Jangan takut untuk explore dan meraih cita-citamu gitu, karena memang awalnya pasti berat dan pasti bingung bagaimana cara memulainya, tapi harus dijalani dengan fokus dan harus didukung juga oleh orang tua, teman-teman terdekat. Di situ harus ditunjukkan juga seberapa besar kemauan Anda untuk sukses gitu, meraih cita-cita. Lalu ini ya, Mbak Helen, mungkin bisa diceritakan lagi mungkin ketika pernah nggak merasakan down yang begitu luar biasa ketika sekolah di sana? Banyak sebenarnya. Jadi di sana sebenarnya sering sekali nangis, kayak dulu tuh setiap minggu ada sekali 2 kali itu momen terberat nangis gitu, karena kan memang ada perbedaan bahasa, perbedaan budaya juga, culture shock gitu ya. Karena merasa sendirian gitu, sedangkan teman-teman waktu di Indonesia teman-temannya kayaknya lebih seru-seru. Terus mereka ngelihat saya ngelihat yang mereka di Surabaya itu kayaknya masa kuliahnya ini enak sekali gitu kan, bisa kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong gitu. Sedangkan saya di sana sendirian, kangen rumah gitu. Tapi ya gitu, karena memang kembali lagi ke mimpi itu, jadi saya tetap harus dijalani gitu. Paling enggak sehari demi sehari itu ada peningkatan gitu. Sampai akhirnya berhasil lulus ya. Good girl. Ya, itulah tadi perbincangan saya selaku pemandu acara podcast kali ini, Odi Cornelia bersama dengan Helena Aprilia. Semoga nanti kita langsung ketemu ya di acara besok. Hari Kamis. Semoga nanti kita siapa kira-kira yang akan menjadi pemenang untuk menjadi nominator pemenang anak muda inspiratif yang ada di kota Surabaya bersama beritajatim.com. Semoga obrolan kami tadi bisa bermanfaat untuk para penonton semua dan sampai jumpa.